Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi itu ilmu mengenai perilaku manusia. Dalam merespon variabel-variabel ekonomi. Misalnya kenaikan harga, kelangkaan barang, persaingan, produksi, konsumsi, itu variabel ekonomi. Bagaimana manusia itu merespon, berperilaku. Perilakunya ini diprediksi, dikumpulkan, diteorikan menjadi ilmu ekonomi. Nah, Islam itu adalah agama yang katakanlah yang hidup ya. Meliputi apa itu? Meliputi keyakinan pemeluknya bukan saja pada aspek ritual, tetap terhadap juga aspek-aspek duniawi seperti pendidikan, bisnis, pendidikan, ekonomi secara luas ya, pemerintahan, hukum, pertahanan juga. Pertahanan juga diatur. Ya. Jadi bisnis dan ekonomi itu memang bagian dari orang Islam itu mempunyai perilaku yang khas. Ya. Ada perilakunya yang khas, yang unik, sehingga harus diterangkan secara khusus. Harus diterangkan atau diilmukan, diteorikan secara khusus tersendiri. Walaupun demikian, prediksi. Salah satu fungsi ilmu itu kan memprediksi ya. Prediksi ilmu konvensional itu juga relevan. Nah, inilah yang kemudian membentuk suatu teori tersendiri. Nah, apa bedanya dengan yang konvensional? Yang konvensional itu itu boleh dikatakan value free. Dengan didahului dengan namanya homo economicus atau economic man, yang bertujuan maksimisasi.
maksimisasi, kemudian bersaing untuk menguasai sumber-sumber yang terbatas. Sumber-sumber yang terbatas. Karena sumber-sumber ini terbatas, itu melakukan apa itu? Pemilihan ya. Pemilihan, filter, uangnya terbatas, keinginannya banyak, maka harus dilakukan filter. Mana yang prioritas, motivasi. Motivasinya adalah motivasi uang. Kemudian motivasinya adalah apa yang disebut keuntungan, selfish, mengutamakan diri sendiri. Kemudian karena sumber-sumber terbatas dan terjadi persaingan, itu selalu terjadi restrukturisasi. Restrukturisasi. Misalnya semula itu ekonomi seimbang dengan pabrik karung ya. Setelah terjadi kemajuan, pabrik karung itu menjadi tidak efisien. Semula komposisinya yang sederhana, pabrik karung, dokar, transportasinya andong, pakaiannya bukan karung nih, apa itu? Zaman dulu saya kecil namanya kain tenun ya, kotak-kotak gitu. Pakaiannya tenun, naiknya andong, makannya itu getuk dari ketela ya. Terus terjadi modernisasi, restrukturisasi. Andongnya jadi mobil, jadi bus, jadi kereta api. Pabrik pakaiannya jadi yang lebih modern. Terus getuknya jadi hamburger. Tentu saja ini tidak sederhana ya. Pabrik karungnya pasti tutup dulu, pabrik baju tenun pedannya. Andongnya menjadi nggak laku, macet. Kemudian geduknya juga nggak laku. Sekarang geduk laku tapi tidak untuk harian, tapi untuk kalau rapat-rapat itu di antara 3 snack salah satu geduk, itu pun jarang-jarang. 10 kali rapat ada 1 kali. Dulu waktu saya tahun 70-80 ada geduk Sriwedari yang sangat terkenal ya. Pembelinya banyak sekali. Dalam waktu berapa tahun ya sudah hilang. Datangnya hamburger, datang sama teman-teman snack, itu tidak sesederhana itu. Pastilah itu terjadi pengangguran di sektor geduk,
di sektor andong, di sektor tekstil tradisional, terus terjadi lapangan kerja baru. Sekarang restrukturisasi 4.0, ya, ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan yang tumbuh. Pekerjaan yang hilang apa? 4.0 itu kan apa itu? Otomatisasi, robotik ya. Tentulah banyak pekerja-pekerja, misalnya ngelas mobil, pabrik mobil, ahli-ahli lasnya diganti robot karena robot lebih tepat kan. Kemudian internetisasi, internet of things, artificial intelligence, itu misalnya, contohnya e-tilang. Semula itu tilang pakai polisi yang menunggu, sekarang dengan kamera. Saya pernah kena itu, tidak pakai sabuk, kameranya bisa menangkap, langsung dapat surat dan sudah tahu alamatnya, mobil nomor sekian kelihatan. Nomor sekian kelihatan, nomornya kelihatan, langsung alamat saya di ini artificial intelligence, internet of things, otomatisasi, robotisasi. Ya. Dengan itu banyak perubahan pekerjaan, ya. Industri-industri juga berubah. Industri, toko-toko tutup, toko-toko online buka. Toko-toko tidak bisa bersaing dengan toko-toko online. Toko online nggak bayar AC, nggak bayar pegawai, mungkin tanpa izin, tanpa pajak, ya pasti lebih murah. Di mana-mana, coba dibaca itu ada ratusan daripada Kimat tutup, ratusan matahari tutup, ratusan matahari tutup, Giant tutup, kemudian apa saingan-saingan. Starbucks pun juga mulai menutup beberapa vendor. Terutama toko-toko retail. Ya. Tiketing juga terjadi perubahan yang hebat. Dulu tiketing orang itu berubah berkali-kali ya. Dulu harus pergi ke bandara, terus ke apa itu tiketing pinggir jalan. Sekarang dari HP semua itu ya. Terjadi perubahan di dalam penerbangan. Reservasi hotel juga dari genggaman kita ya bisa. Jadi ada pekerjaan yang hilang, pekerjaan yang tumbuh, dan ini terjadi terus-menerus. 4.0 baru kita cermati, ada sudah 5.0. Yang 4.0, yang 3.0 pun kita belum sepenuhnya ya. 3.0 itu industri-industri berbasis elektronik. Pasah yang semula biasa menjadi elektronik, amplas yang pakai tangan jadi elektronik, tapi amplas tangan masih banyak. Ya. Amplas elektronik. Itu 3.0. Kalau sudah 4.0 itu diberi kecerdasan ngamplasnya. Nah itu ada ngukir ya, teknik ngukir. Orang ngukir sebulan mungkin jadi 1 pintu. Dengan robot CNC ukir 2 jam selesai, halus, selalu sama produknya.
Oke. Itulah lapangan-lapangan ekonomi yang katakanlah impersonal ya. Ekonomi konvensional itu mereka mengatakan fisika sosial. Menggunakan matematika tingkat tinggi. Fisika sosial menggunakan matematika tingkat tinggi, derivasi, optimasi. Lebih-lebih itu di pasar uang ya. Pasang uang, stock market. Saham itu ya ilmu-ilmu fisika, matematikanya luar biasa. Nah, ekonomi religius, ekonomi Islam itu apa itu? Ada humanity, ada unsur-unsur non-money, ada brotherhood, ada namanya persaudaraan. Tetapi modernitas yang tadi kita sebut itu diterima. Cuma itu ditambahkan humanity, unsur non-money, ada unsur brotherhood, mungkin duhur istirahat, asar istirahat. Nah, itu yang kalau dalam manajemen time-nya kurang barat itu suruh ganti itu. Kamu setiap duhur kok istirahat, sholat asar, sholat pulangnya kan mundur 30 menit. Mereka merasa terganggu karena optimasinya itu berbeda. Kemudian morality. Apa itu morality? Misalnya masalah persaingan, masalah mungkin beli 5.000 sebetulnya bisa dijual 100.000. Wah, kayaknya nggak bermoral. Oke deh, tak jual 10.000 aja. Waktu pandemi kemarin banyak ada yang mengambil untung banyak, ada juga yang tidak mengambil. Masih saya tambahkan spirituality. Misalnya sedekah, zakat, puasa. Ini ada efek-efek ekonominya ya. Ada efek-efek ekonominya. Juga itu berkorban. Nah, perilaku-perilaku ini menghasilkan optimalisasi yang berbeda. Di mana ada unsur-unsur non-money. Ya.
ada unsur-unsur kualitatif. Kalau di dalam ilmu konvensional itu ilmu ekonomi itu positivisme terukur kuantitatif. Terukur ini ada kaitannya dengan ini. Diukur dengan uang atau terutama yang diuangkan ya supaya mudah. Positivisme itu artinya yang terobservasi, yang kasat mata. Ilmu ekonomi Islam itu, tapi yang ini oke, yang konvensional itu oke, tapi ada tambahan ini plusnya aja. Ada kualitatif, ada unsur-unsur non-money. Juga bicara misalnya keadilan. Keadilan itu kan sering kualitatif ya. Kebahagiaan. Nah, oke, itulah apa itu katakanlah ruang lingkup ekonomi religius. Saya membaca buku Schumpeter. Judulnya Small is Beautiful. Ini saya sangat menarik, kemudian ini tak pakai dengan sebagai ikon pesantren. Komputer ini merujuk juga ekonomi, dia bilang itu ekonomi Buddhisme. Ekonomi Buddhisme. Di mana kalau dalam ekonomi konvensional itu kan maksimisasi produksi atau laba ya. Maksimisasi laba, kemudian produksi ditentukan. Nah, komputer ini mengatakan minimisasi konsumsi. Yang biasa di dalam Buddhisme, aspek dari Buddhisme. Misalnya pakaiannya, jahitnya sederhana saja, lurus, warnanya kuning semua, ya. Sehingga apa itu menjadi simpel dan murah. Menjadi simpel dan murah. Memang ini berbahaya juga ya. Kalau kita minimisasi konsumsi, HP kita nggak pernah ganti, pabrik HP tutup, ya kan? HP kita ini kan cukup awet ya kan? Kenapa 2 tahun harus ganti? Tapi kalau HP tidak ganti, 10 tahun nggak ganti, pabrik HP tutup, maka dia ciptakan fitur-fitur yang lebih canggih dengan byte yang lebih banyak. Program-programnya itu harus selalu diupdate
aplikasi itu kalau nggak diganti nanti lemot. Itu teknik-tekniknya. Oke, jadi minimisasi konsumsi. Small is beautiful. Kemudian idenya adalah suatu ekonomi yang merata. Pemainnya itu banyak. Ekonomi itu ekonomi yang liberal, yang barat, yang pasar, itu cenderung pemainnya sedikit. Industri-industri itu banyak menjadi monopoli. Nah, ini small beautiful ini memikirkan bagaimana pemain itu banyak, kekayaan itu merata. Dengan begitu semua orang banyak yang berpartisipasi. Konsumsinya sedikit simpel. Nah, itulah kurang lebih ekonomi religius, ekonomi Islam itu memasukkan unsur-unsur spiritual, morality, humanisme, brotherhood, persaudaraan, walaupun tetap harus ada modernisasi, kedisiplinan, teknologi itu tidak boleh dihindari, tidak dilarang, justru harus diperkuat. Oke, sekarang kita buka tanya jawab dulu sebelum saya lanjut ke ruang lingkupnya. Semoga teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan. Mohon maaf, Prof, izin bertanya. Oke, monggo. Saya Muhammad Abian, Prof, izin bertanya. Ya. Kebetulan begini, Prof. Suara saya terdengar, Prof, ya? Dengar, ya. Oh ya, gini. Kebetulan saya pernah ikut suatu majelis online, Prof, di YouTube. Itu mengatakan bahwa sebenarnya aspek ekonomi Islam di Indonesia pada hakikatnya tidak akan terwujud. Karena bank di Indonesia tidak bisa meninggalkan 100% riba. Dalam arti walaupun itu BSI, walaupun itu BTN Syariah, itu tetap akan ada margin ketika kredit. Nah, ketika ada margin ketika kredit itu, walaupun itu sudah disepakati di awal, ketika melakukan perjanjian, walaupun itu 2% misal gitu, di awal sampai akhir tetap 2%, tidak ada BI rate, artinya tidak ada penambahan nilai margin, itu dikatakan oleh ustadz tersebut di majelis online tersebut itu tetap dikatakan ribawi. Nah, dalam konteks ekonomi Islam, apakah ekonomi Islam sendiri itu bisa terjadi di Indonesia ketika kita masih menggunakan konsep-konsep ribawi seperti itu, Prof? Mohon maaf, mohon penjelasannya, Prof. Ini sedikit langsung loncat ke konsep riba-riba, Prof. Jadi agak melebar sedikit, mohon maaf, Prof ya. Ya. Itu cara makro begini. Lihat nih. Ini Bank Sentral. Bank Indonesia. Ini pemerintah. Di bawah pemerintah ini ada Menteri Keuangan. Menkeu ya. Di bawah Bank Sentral ini ada Bank Konven, ada Bank Syariah, Bank Islam. Ini industri. Industri ini bertugas memproduksi dan menjual, melayani masyarakat. Industri ini bisa barang,
bisa jasa layanan-layanan. Misalnya rumah sakit, juga pendidikan, itu layanan. Oke, bank sentral ini kalau akan memperbanyak jumlah uang, itu tidak bisa disebar kepada masyarakat. Nanti uang jadi nggak laku. Harus disalurkan melalui pemerintah, juga bisa dipinjamkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek. Nah, proyek-proyek untuk juga proyek-proyek itu nanti memperbanyak, menggerakkan industri atau ekonomi. Juga bisa lewat di sini ini, jalur sini. Ya. Jalurnya ini. Jadi untuk menggerakkan di sini ini, menggerakkan industri ini memakai namanya BI rate. Kalau ini diturunkan, diharapkan apa itu bunga ya, di sini interest, di sini margin namanya ya, itu menjadi turun. Nah, kalau di sini nih margin ini 0, di sini katakanlah 8%, apa yang terjadi? Orang akan beramai-ramai pinjam ke sini, ya kan? Karena 0 pinjam ke sini, ditabung di sini. Ya enggak? Wah kok 0, oke saya pinjam, saya tabung di sini untuk masa ini. Nah, maka supaya ini balance, margin dengan interest ini harus kurang lebih setara. Kalau tidak setara, mungkin orang kalau pinjam ke sini, kalau menabung ke sini. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Nah, maka kedua ini harus setara ya, supaya ini terjadi. Nah, perbedaannya itu di mana? Perbedaannya itu dalam akadnya. Tapi ada konsekuensinya. Kalau di sini akadnya itu jual beli. Kalau di sana akadnya itu pinjam dengan interest. Jual beli itu dengan laba. Kalau pinjam dengan interest itu fluctuate, berfluktuasi. Kalau jual beli ini putus, harga putus, beli putus, nggak bisa ditinjau lagi. Teoritiknya ya, teoritiknya. Nah, disitulah bedanya, ya. Itulah bedanya di dalam akad itu, sehingga sebetulnya seharusnya di sini ini tidak ada kata pinjam. Memang itu bukan pinjaman, tetapi beli. Yang ada itu beli angsur. Tapi karena dalam pikiran kita itu selalu itu merasa itu pinjaman, ya itu tapi seharusnya itu enggak ada. Itu bukan pinjaman itu angsuran, beli angsur. Misalnya ini sebidang tanah. Luasnya misalnya 2000 meter. Dibayar 5 tahun atau 60 bulan.
Berarti sebulannya itu 2.000 dibagi 60. 32 meter. Di kotak-kotak itu 32 meter. Ya. Misalnya ada risiko baru separuh. Di sini ada risiko. Yang ini kan belum dibayar. Misalnya bangkrut atau meninggal. Nah, yang separuh ini kan belum dibayar. Tapi kemudian diminta oleh bank, kita mengatakan bank nanjolim. Seolah-olah barang ini sudah milik kita. Barang ini kan belum kita beli. Kita baru mengangsur mungkin 30 kali. Baru mengangsur 30 kali. Maka sebaiknya kalau itu diberikan kita miliki semua, yang di sini ini belum halal. Yang separuh ini belum halal. Jadi kalau ini diminta kembali oleh bank, kemudian dijual, itu ya izinkan saja. Karena barang ini belum halal, belum kita bayar. Tentulah yang separuh ini kita minta hak kita. Tetapi ekonomi Islam itu bukan hanya bicara mengenai bunga bank. Ya, ekonomi Islam itu bicara mengenai pertumbuhan, kewirausahaan. Di sini ada versus keadilan. Kemudian bicara pengangguran versus itu pengangguran, gitu kan, kemiskinan ya. Ekonomi Islam bicara mengenai riba, bunga, bicara mengenai harga, inflasi, bicara mengenai luar negeri, hubungan di luar negeri, bicara mengenai pajak-pajak. Nah, jadi yang ditanyakan tadi sebenarnya sebagian dari ekonomi Islam. Tapi ini sangat penting dan sangat sentral. Oke. Ini sekaligus saya sudah menjelaskan ruang lingkupnya. Juga ilmu mengenai keuangan makro. Keuangan makro. Yaitu mengenai supply uang, berapa uang yang beredar yang cocok, dan demand dari uang. Ini paling saya ingin menambahkan, yaitu yang tidak ada di dalam teori konvensional, yaitu ketahanan terhadap krisis. Misalnya pandemi, bencana alam, kebangkrutan. Tadi kan ada apa itu, restrukturisasi, ada yang bangkrut, ada yang tumbuh. Bagaimana menghadapi ini? Itu ilmu-ilmu ekonomi religius itu sangat tepat, ya. Namanya sufi, tapi ini belum saya tulis. Saya ingin ada, tolong nanti juga dibantu saya sama yang adik-adik yang dari kantor tadi, carikan bahan hubungan daya tahan ekonomi ini. Itu kan juga penting ya. Banyak bangsa-bangsa yang tidak tahan terhadap krisis. Ciri-cirinya banyak bunuh diri,
masyarakat Islam ya ada bunuh diri, tapi rendah. Yang tinggi bunuh diri itu masyarakat sekuler, lebih masyarakat ateis. Ya. Masyarakat religius bunuh dirinya itu lebih rendah. Nah, ini topik ini belum banyak dibahas dan saya ingin ini berkontribusi. Tolong dibantu adik-adik hubungan antara kesufian dan daya tahan ekonomi, kepasrahan, ya, tahan terhadap kemiskinan, penghiburan. Oke Pak Simon, ada satu lagi atau kita akhiri? Untuk pertanyaan lagi, apakah teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Oke Pak Simon, tolong dibagi, disampaikan pada adik-adik semua. Saya ingin adik-adik menulis paper. Saya ingin ada menulis paper. Suatu paper dengan membaca jurnal-jurnal e-jurnal ya, dari e-jurnal seluruh dunia yang terkait dengan tadi yang saya sebutkan ya, ruang lingkup tadi. Tolong dibuat suatu summary menjadi namanya conceptual paper. Conceptual paper itu suatu paper yang tidak perlu ke lapangan, ya, cukup kajian pustaka. 8 halaman saja, kurang lebih ya. Tapi syarat-syaratnya itu tidak boleh plagiat. Tidak boleh copy paste. Saya harap menjadi dari kalimat kesimpulan dari suatu bacaan. Tidak harus 8 ya. Kalau kurang dari itu nggak apa-apa, tapi jangan di copy paste ya. Dari internet sekarang mudah sekali. Saya harap itu kesimpulan-kesimpulan, boleh bahasa-bahasa prokem ya, asal original. Maksud saya di original itu bukan memikir sendiri, itu tidak. Mengungkapkan sendiri, dari bacaan itu diungkapkan sendiri. Oke, Pak Simon, saya harap melanjutkan aturan-aturan mainnya ya. Nah, saya serahkan Pak Simon. Iya, Prof, terima kasih. Jadi teman-teman, ini ada 15 orang ya. Minta tolong nanti dibagikan kelompok menjadi 7 kelompok. 8 kelompok. Menjadi 8 kelompok nanti untuk presentasi setiap pertemuan. Nah, itu 2 orang. Nanti ada 1 orang yang ada 1 materi yang dipresentasikan 1 orang karena 15 orang ya. Itu kemudian untuk paper itu dikumpulkan di akhir pertemuan. Jadi tentang konsep paper tadi. Kemudian untuk materinya, materi utamanya ada di buku Ekonomi Islam Kasus-Kasus di Indonesia, bukunya Prof. Bambang Setiaji. Itu nanti untuk link bukunya nanti akan saya share sebagai bahan acuan utama untuk presentasi-presentasi teman-teman di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ngoten teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Permisi, Pak Simon tanya, Pak Simon.
Apa, Pak? Untuk tulisan papernya, conceptual paper, berarti garis besarnya kita menulis tentang konsep ekonomi Islam secara umum seperti itu, tidak ada spesifik case. Lebih baiknya ada, dan gini, nanti ada harapannya ada beberapa referensi ya, referensi dari jurnal-jurnal, baiknya itu internasional yang 10 tahun atau 5 tahun, kalau yang relevan itu mungkin yang terbaru ini yang banyak itu 5 tahun terakhir itu banyak. Nah, berdasarkan dari paper-paper tersebut, berdasarkan dari jurnal terkait dengan tentang seputar ekonomi Islam itu bisa digunakan. Jadi harapannya itu mengambil dari jurnal dulu, Mas. Mengambil dari jurnal beberapa paper itu, kemudian ketika dibaca kemudian ada ide-ide, kemudian ada pokok-pokok pikiran, ada pengembangan pemikiran yang mungkin telah dikembangkan atau telah dirangkai oleh penulis atau oleh Mas dan Mbak, semuanya kemudian menjadi suatu konseptual gitu. Boleh itu kasusnya terkait dengan ekonomi Islam secara umum atau ekonomi internasional yang dikaitkan dengan ekonomi Islam, kemudian pembaruan ekonomi Islam, itu boleh. Atau berdasarkan dengan materi-materi di setiap bab. Nanti ada riba dan bunga, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, ada handling unemployment, itu ada, bisa salah satu materi-materi yang ada di pertemuan itu bisa menjadi acuan sebagai tema untuk paper panjenengan sedaya. Itu nggih. Jadi Pak Simon, matur nuwun sangat Pak Simon. Kemudian untuk nanti ketika UTS dan UAS itu waktunya dilimpahkan ke presentasi. Jadi ketika UTS nanti kan paper bapak-bapak ibu-ibu kan dikumpulkan ketika akhir semester. Nah, di waktu mid semester itu dimohon bapak-bapak ibu-ibu untuk mengumpulkan referensi-referensi atau jurnal-jurnal paper-paper yang dijadikan referensi bapak-bapak ibu-ibu untuk acuan atau sebagai referensi paper panjenengan. Kemudian paper panjenengan itu dikumpulkan ketika akhir semester, itu sebagai pengganti dari atau sebagai ujian akhir semesternya gitu. Jadi waktu mid semester itu mengumpulkan anotasi bibliografi beserta dengan jurnal-jurnal referensi utama itu 3 atau 4 atau 5 gitu. Kemudian di akhir semester nanti mengumpulkan paper. Itu kemudian untuk setiap semesternya, setiap pertemuannya nanti minta tolong teman-teman untuk presentasi 2 orang. Nanti pertemuan terakhir terkait dengan kasus-kasus ekonomi Islam yang terakhir itu pertemuan ke-8 itu hanya 1 orang, dan juga kita review mengenai paper-paper teman-teman. Kalau ada sisa waktu untuk review ya kita review di akhir pertemuan. Maaf Pak, Oke. ini mau informasi kalau mahasiswanya ternyata tuh 16 karena ada satu mahasiswa yang hari ini izin karena kerja Pak. Oh iya, berarti dua-dua aja. Pas dua-dua. Oke, pas berarti dua-dua. Ya berarti nanti dua-dua. Nah, nanti urutannya berdasarkan nomor absen aja, Nje, biar lebih enak membaginya. Nah, dan untuk materi-materinya apa saja nanti akan saya share di grup. Kemudian boleh nanti, nah gini, untuk presentasi, ketika presentasi diharapkan juga ada referensi, mengambil referensi dari jurnal-jurnal ya. Jadi tidak hanya materi-materi yang ada di dalam bukunya Prof. Bambang atau materi yang ada di luar terkait materi, tapi kalau presentasi alangkah baiknya ada case-nya. Entah itu
berita aktual atau jurnal. Kalau baiknya itu jurnal ya. Atau kita sepakati jurnal semua ngoten nggih. Terkait dengan materi tersebut. Itu untuk presentasi. Minimal 2 nggih. Jadi biar ada pembandingnya gitu. Itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu sudah cukup jelas ya. Pak. Iya Pak Siman. Oke, kalau gitu mungkin kalau ada pertanyaan lagi monggo silakan. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Ngoten Prof, apakah ada tambahan lagi Prof? Pak, ditutup aja Pak. Oh nggih. Nanti ketemu lagi ya Pak. Nggih, Prof. Adik-adik suruh presentasi juga, karena salah satu MM itu adalah kemampuan presentasi ya. Kita menilai juga kemampuan presentasi. Oke. Sampai tutup ya Pak. Terima kasih. Iya, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam. Prof. Kemudian untuk tambahan untuk presentasi, nah diharapkan teman-teman untuk presentasinya jangan membaca nggih. Nanti Prof Bambang pasti tahu karena untuk PowerPoint jadi poin yang diaktualisasikan atau poin-poin yang diimplementasikan. Jadi tidak membaca. Harapannya gitu. Nanti takutnya nanti nanti untuk sangat mempengaruhi penilaian juga itu. Ingatan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan di grup. Betul nggih, teman-teman? Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Turun Pak Simon. Terima kasih. Ya.